Kemudian yang keempat, di sini kami diminta untuk mengamati hasil kegiatan penyuluhan. Dan di sini saya mengamati kegiatan penyuluhan yang ada di Desa Remanam Jaya, yaitu Kabupaten Oku Selatan. Yang pertama itu inovasi pertanian yang disampaikan. Di dalam pengamatan saya, inovasi yang disampaikan di daerah penyuluhan tersebut, yakni di Desa Remanam Jaya, itu adalah tentang bagaimana cara meningkatkan komoditas pertanian, yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil panen, bagaimana cara agar panen lebih sering, dan bagaimana cara penggunaan oven modern atau mesin pengaring kopi agar lebih baik seperti itu. Maksudnya agar hasilnya lebih baik seperti itu. Selain itu, penyuluh juga menjelaskan tentang cara perawatan tanaman kopi dan proses pasca panen yang baik. Nah, kemudian itu yang kedua, dia ada tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Nah, menurut saya tahapan adopsi inovasi yang terjadi itu masih pada tahap minat dan mencoba. Hal ini karena sebagian petani itu mulai tertarik menggunakan alat-alat yang lebih modern seperti oven pengaring tadi, tetapi belum semua petani menerapkannya secara penuh. Nah, sebagian masyarakat itu masih ada yang menggunakan cara tradisional karena sudah terbiasa dengan metode lama ini. Nah, kemudian yang ketiga itu dia faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi di wilayah tersebut yaitu yang pertama, karena kondisi ekonomi petani. Tidak semua petani itu memiliki biaya untuk membeli alat modern. Kemudian yang kedua itu tingkat pendidikan dan pengetahuan. Karena sebagai petani masih kurang memahami penggunaan teknologi baru dan di sisi lain juga kurangnya sumber daya informasi yang masuk ke daerah tersebut. Kemudian kebiasaan masyarakat. Petani itu lebih nyaman menggunakan cara tradisional yang sudah lama digunakan. Kemudian yang keempat itu akses dan infrastruktur. Kemudian yang keempat itu akses dan infrastruktur. Nah, dari pengamatan saya, akses jalan di daerah tersebut itu masih cukup sulit karena masih jalannya tanah. Jadi saat hujan jalannya itu tersebut licin, dan itu membuat distribusi hasil kopi perkembangan di daerah tersebut itu menjadi lambat. Dan terakhir itu pengaruh lingkungan sekitar, yang dimana jika ada petani yang berhasil mengembangkan inovasi baru, maka petani-petani yang lain ini dia akan mulai tertarik untuk mengikuti petani-petani yang lain tersebut. Sekian untuk jawaban saya. Terima kasih.